Selamat siang para guru, Bu Natali dan Pak Heri yang kami hormati, serta para hadirin yang kami kasihi. Pada kesempatan di siang hari ini, tim kami yaitu Ready Vivus ingin mempresentasikan bisnis plan kami. Mengapa nama perusahaan kami Ready Vivus? Nama Ready Vivus terinspirasi dari kata Ready Vivus yang merupakan bahasa Latin dari daur ulang. Nama ini kami ambil karena kami menggunakan daur ulang sebagai poin utama dari perusahaan kami. Dan ready dalam Ready Vivus ini menandakan bahwa barang produksi kami dapat langsung siap digunakan. Struktur lengkung atau bulat pada logo memberikan kesan ramah dan ringan. Kesan ramah di sini dimaksudkan bahwa target konsumen kami adalah dari berbagai kalangan. Di dalamnya terdapat tas belanja dan juga daun. Gambar tersebut dimaksudkan bahwa para konsumen jika berbelanja di tempat kami akan berpartisipasi dalam pemeliharaan bumi. Lalu, sesuai slogan kami, yaitu Recycle is a never-ending story, perusahaan kami mengutamakan proses daur ulang karena kami yakin setiap barang masih memiliki kegunaan. Dan kami ingin produk daur ulang kami bisa memiliki kegunaan bagi orang lain seterusnya. Next. Visi dari tim kami adalah untuk menjadi sebuah perusahaan sociopreneur yang mengatasi masalah-masalah sampah di dunia dengan memanfaatkan sistem reduce, reuse, recycle, dan ikut serta dalam menjadi contoh untuk generasi berikutnya membangun kreativitas. Next. Berikutnya, misi kami dalam menjalankan usaha kami adalah yang pertama dan yang kedua, yaitu mengurangi sampah tekstil dan plastik dengan tidak membiarkan kain yang masih memiliki kegunaan tidak terbuang sia-sia. Kami juga ikut aktif dalam perkembangan revolusi industri dan memanfaatkan teknologi serta internet. Yang keempat dan yang kelima yaitu melatih anak-anak muda serta menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Next. Indonesia memiliki populasi sebanyak kurang lebih 270 juta penduduk dan merupakan negara terpadat keempat di dunia. Jakarta sendiri yang merupakan ibu kota Indonesia memiliki jumlah penduduk kurang lebih 10 juta penduduk dan merupakan kota terpadat di Indonesia. Next. Setiap harinya, orang-orang beraktivitas dengan membawa banyak barang kebutuhannya masing-masing. Hal ini juga berdampak untuk pemakaian plastik untuk aktivitas sehari-hari seperti kantong kresek, botol kemasan plastik, tempat makan sekali pakai, dan lain-lain. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Indonesia menghasilkan sedikitnya 64 juta ton timbunan sampah. Sampah plastik sendiri merupakan salah satu masalah sampah terbesar di dunia karena sulit terurai. Next. Selain sampah plastik, sampah tekstil juga merupakan sampah yang sulit terurai dan sering ditemui. Dari 57% sampah yang ada di Jakarta, sekitar 8,2% merupakan limbah tekstil yang kebanyakan berasal dari baju-baju bekas pakai dan juga sisa-sisa kain konveksi. Next. Data mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Dari data tersebut, kita bisa tahu bahwa sistem daur ulang sampah plastik juga belum berjalan baik di Indonesia. Begitupun dengan kesadaran masyarakatnya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Banyak sekali dampak yang bisa ditimbulkan dari sampah tersebut seperti dari banjir, bau tidak sedap, penyakit, tercemarnya perairan di dunia, hewan-hewan laut pun jadi banyak yang mengonsumsi sampah plastik dan juga terjerat oleh sampah-sampah tersebut. Next. Perusahaan Ready Vivus terdiri dari 5 divisi yang dipegang oleh pertama Brenda Frisila memegang bagian manajemen dan memimpin 4 divisi lainnya. Shane Beverly selaku administrasi, Safira Lisdi selaku operasional, Bedawi selaku keuangan, dan Vincentius Hartanto selaku penjualan. Next. Berikut merupakan produk yang ditawarkan oleh kami Ready Vivus, yaitu tas serut atau string bag khusus yang memanfaatkan pakaian-pakaian bekas yang kami daur ulang menjadi sebuah produk premium. Produk ini kami jual seharga Rp30.000 per tas. Next. Packaging kami, pertama packaging silinder termasuk dengan harga penjualan Rp30.000 tadi. Pertama akan dibungkus dengan kardus silinder berdiameter 6 cm dan panjangnya 30 cm. Kemudian dimasukkan ke dalam box yang panjangnya 30 cm dan dibungkus dengan bubble wrap sesuai dengan standar pengiriman. Kardus silinder yang diberikan oleh Ready Vivus dapat digunakan berkali-kali sebagai tempat penyimpanan tas. Next.
Kelebihan dari tas Ready View sendiri berada pada bahan parasut yang waterproof. Tas kami ini memang didesain untuk anti air sehingga dapat mencegah air yang masuk sehingga tidak membasahi barang-barang ada di dalam tas. Lalu tas kami juga dibuat sangat durable agar dapat menahan banyak beban saat bepergian. Dan dikarenakan kami menggunakan baju yang tidak terpakai lagi yang berbahan dasar katun, tas road kami ini memang dirancang untuk memiliki tekstur yang halus dan tidak menyakiti kulit. Tas road kami ini juga memiliki harga yang relatif murah karena menggunakan bahan daur ulang tekstil. Next. Bahan dari produk kami bersumber dari sumbangan-sumbangan pakaian atau kain yang sudah tidak terpakai dari keluarga, teman-teman, atau orang-orang sekitar. Jika sudah tidak ada, barulah kami akan mensuplai baju atau kain yang sudah tidak terpakai dari bank baju bekas atau juga thrift store. Next. Target dari penjualan tas surut kami diutamakan kepada para remaja hingga orang dewasa muda. Baik perempuan maupun laki-laki dapat menggunakan produk kami karena bersifat unisex. Kami juga menargetkan mereka yang merupakan masyarakat di kalangan menengah. Perusahaan kami ingin memposisikan diri kami sebagai perusahaan yang bekerja bersama konsumen kami dalam menyelesaikan masalah sampah di lingkungan. Next. Poin positif yang dimiliki oleh Dari Vivus yaitu yang pertama, mampu mengurangi sampah kantong plastik yang mewabah. Berikutnya yang kedua, karena desain dan motif kami yang berbeda dari yang lain, sehingga sulit untuk ditiru. Dan yang kemudian, karena menggunakan bahan katun sehingga aman di kulit dan mudah dicuci. Dan yang keempat, proses produksi kami tidak menggunakan bahan berbahaya. Next. Peluang untuk perusahaan kami yaitu menggunakan kain bekas pakai menjadi barang yang baru. Yang kedua yaitu dapat mengurangi penggunaan kantong plastik. Dan yang ketiga yaitu unik dilihat karena didesain sendiri. Next. Proses produksi kami menggunakan bahan kain katun, bahan anti air, tali kur, dan yang kemudian dibawa ke tukang jahit untuk diproses menjadi tas serut. Dan tas serut tersebut bisa diberikan motif sesuai yang diinginkan oleh pembeli. Next. Potensi bekerja sama dengan Ready Vivus. Yang pertama akan bagi para penjahit. Mereka akan mendapatkan pekerjaan lebih konsisten dengan adanya pemesanan yang lebih teratur, terutama di masa pandemi seperti ini, di mana orang membutuhkan uang dan pekerjaan. Jadi kami dapat memberikan pekerjaan yang lebih konsisten bagi mereka. Lalu bagi para penjual tas, mereka juga akan mendapatkan suplai tas yang baru dengan motif yang customizable untuk dijual. Next. Selain dapat membantu perekonomian para penjual tas dan penjahit, para penjual tas online yang bekerja sebagai dropshipper dan reseller akan mendapatkan keuntungan yang signifikan. Karena banyaknya potensi bagi mereka yang berjualan melalui toko online, contohnya seperti Tokopedia. Untuk proses pengirimannya sendiri, produk Ready Vivus juga memiliki jasa pengiriman yang cepat, terpercaya, aman, serta murah. Dengan bekerja sama dengan jasa pengiriman, Ready Vivus dapat mengirimkan produk dengan baik dan keamanan terjamin. Next. Dalam jangka 5 tahun, kami simulasikan pemasukan kotor atau gross revenue dari memiliki total 51.820.000 dan total pemasukan bersih atau gross profit dalam 5 tahun sekitar 23.540.000. Next. Target penjualan per tahun kami diperkirakan ada 600 tas setiap tahunnya sesuai dengan simulasi. Fase di mana kami akan mendapatkan profit diperkirakan di tahun ketiga sampai kelima. Next. Total keseluruhan biaya operasional adalah 17.748.000 di simulasi tahun pertama, yang didominasi oleh harga produksi sebesar 77,4% yang di-cover oleh penjualan, dan sisanya dari 22,6% yaitu 4.008.000 di tahun pertama terdiri dari gaji, transportasi, packaging, peralatan, marketing, dan internet service. Next. Untuk penjualan, kami menggunakan media sosial sebagai media promosi kami. Contohnya yaitu WhatsApp, Instagram, Tokopedia, dan Shopee. Hal ini kami gunakan untuk mempermudah proses berkomunikasi dengan para pembeli. Untuk jasa pengiriman, kami menggunakan JNT, JNE, dan jasa pengiriman lainnya. Pembeli bisa mengatur waktu dan tanggal yang diinginkan untuk jasa pengiriman. Next.
Strategi promosi kami sendiri juga akan banyak menggunakan media sosial karena lebih mudah untuk menjangkau banyak orang. Serta banyaknya anak muda ya zaman sekarang yang menggunakan media sosial. Mereka yang merupakan target pemasaran kami. Juga karena mudahnya untuk membagikan promosi dengan gratis melalui media sosial. Next. Untuk pembayarannya bisa dilakukan melalui Dana, OVO, GoPay, dan bank lainnya. Next. Sekian presentasi bisnis plan dari tim kami Ready Vivus. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun sikap. Akan kami tutup dengan sebuah quote. Jangan khawatir untuk menjadi sukses, tapi berusahalah untuk bekerja secara signifikan dan kesuksesan secara alami akan mengikutimu. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi kontak yang tertera. Ingat, recycle is a never-ending story. Terima kasih. Thank you untuk grup Ready Vivus ya namanya ya, agak susah juga ya. Iya, Oke, for thumbs up ya, saya apresiasi karena kalian sudah berusaha untuk membuat ya, seperti yang saya bilang itu juga tidak gampang ya, bisnis plan ini memang agak berat, tapi kalau kita berusaha pasti berus nanti ya, kalau sama kita mau berusaha, mau mencoba sesuatu yang baru dan keluar dari comfort zone gitu ya. Kalau misalnya saya melihat dari apa yang kamu paparkan sudah cukup baik, ya sudah mencakup semuanya. Pertanyaannya adalah begini, kamu itu kan dari produknya tas ya, Iya, dan kamu tadi bilang bahwa barang kamu ini diambil dari pakaian bekas, ya kan? Jadi dari baju-baju bekas dibikin menjadi tas. Tapi kalian juga bilang bahwa salah satu kekuatan atau salah satu yang menyebabkan produk kalian berbeda itu adalah tahan air. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kalian membuatnya? Jadi produksinya itu bagaimana sampai bisa jadi tahan air? Silakan. Jadi begini Bu, untuk lapisan dari tas kami itu ada 2 lapis. Yang pertama itu dari baju bekasnya, dan di dalamnya itu ada kain lagi, itu namanya kain parasut. Nah itu yang akan menjadi tahan air. Jadi kalau misalnya ada yang tumpah di dalam, dia nggak bakal keluar, atau misalnya ada yang dari luar, dia nggak bakal masuk ke dalam. Jadi dia tahan air. Akan saya kasih lihat contoh